Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Good morning. Okay guys, today we will learn about narrative text atau teks narasi. Okay, let's start. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah definisi dari teks narasi itu sendiri, struktur teks narasi, dan macam-macam dari teks narasi. Okay. So narrative text is a type of text that tells a story or describe a series of events. Jadi teks narasi ini adalah sebuah teks yang menceritakan atau mendeskripsikan sebuah pengalaman atau cerita. Teks narasi ini bertujuan untuk hiburan atau sumber informasi kepada pembaca dari sebuah cerita. Okay, next is struktur of narrative text. Jadi teks narasi ini terdiri dari 4 struktur inti. Yang pertama adalah orientation atau pengenalan karakter, latar belakang, atau tempat dari cerita yang terjadi. Lalu communication, yaitu awal mula konflik dari cerita itu terjadi. Lalu resolution adalah solusi dari communication yang terjadi pada cerita itu. Lalu terakhir adalah reorientation atau information yang berisi closing atau moral message from the story. Nah, selanjutnya ini adalah macam-macam dari teks narasi. Yang pertama adalah fiksional naratif yang berisi cerita-cerita fiktif atau yang tidak nyata seperti novel, dongeng, atau cerita-cerita pendek yang tidak pernah ada di kehidupan nyata. Lalu non-fiksional naratif ini berisi tentang cerita yang terjadi di kisah nyata, yang contohnya adalah biografi seseorang atau cerita sejarah ataupun portofolio atau lalu descriptive narrative. This type of narrative focuses on painting a vivid picture through detailed description. Ini berisi contohnya yaitu seperti jurnal, artikel, atau kajian-kajian ilmiah lainnya. Lalu anekdotal naratif ini berisi tentang pengalaman seseorang ataupun cerita-cerita lucu dari seseorang, yang contohnya adalah personal anecdote atau cerita lucu atau humorous tales. Next is scripted or dialogue-based narrative. Pada teks naratif ini itu berisi tentang dialog antara orang dan orang lain. Biasanya ini berada di sebuah skrip film ataupun skrip movie. Lalu epic narrative. Epics are long narrative poems that recount the heroic deeds of character. Jadi pada teks narasi ini itu berisi sebuah puisi yang menceritakan kisah heroik seseorang.
dongeng ataupun cerita-cerita hewan yang biasanya diceritakan ke anak-anak. Contohnya Asia's Fable and Recall Parents. Jadi berikut ini adalah contoh dari teks narasi. Sebelum kita berlanjut ke sini, adakah yang ditanyakan? Saya Mem. Ya, silakan. Itu jenis contoh teks narasi yang bagaimana, Mem? Jadi ini adalah contoh teks narasi fiksi yang berarti setiap tokoh yang ada di dalam cerita ini tidak nyata atau tidak ada sangkut pautnya dengan kehidupan nyata. Seperti itu. Betul? Iya, Mem. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Lalu mari kita analisis contoh teks narasi ini. Yang pertama adalah paragraf pertama. Jadi teks narasi ini memiliki ciri khas. Jadi setiap teks narasi pada paragraf pertama itu adalah orientation atau pengenalan karakter. Dari mana kita bisa tahu ini adalah paragraf orientation? Yaitu pada penjelasan their life on the island of Bali, yaitu pengenalan tempat, yaitu tempatnya ada di Bali. A giant life creature named Kebo Iwo. Kebo Iwo adalah karakter utama yang ada di cerita ini. Lalu next is paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini biasanya itu sudah ada tanda-tanda munculnya konflik. Ada yang tahu di mana tanda-tanda munculnya konflik di paragraf kedua ini? Kalimat pertama. Ya, benar sekali. Kalimat pertama di mana sejak kemunculan Kebo Iwo ini, masyarakat itu mengalami gagal panen terus-menerus dan sehingga mengalami kelaparan yang berkepanjangan. Nah, di paragraf kedua ini dijelaskan karena gagal panen yang terus-menerus terus kekurangan makanan ini, Kebo Iwo itu sempat mengamuk dan membuat kekacauan di perkampungan. Lalu lanjut ke paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini biasanya berisi tentang resolusi atau pemecahan masalah. Gimana kita bisa melihat pemecahan masalah tersebut? Yaitu pada bagian kalimat kedua, yaitu they expect Kebo Iwo to include them ordinary people and people all the laws and members he had destroyed. Nah, di sini jadi para warga itu sempat marah kepada Kebo Iwo yang mengamuk. Jadi para warga di Bali ini menuntut Kebo Iwo untuk membangun lagi desa tersebut, seperti membangun sumur dan membangun tembok-tembok yang sempat dihancurkan olehnya. Jadi selanjutnya adalah paragraf yang terakhir. Ini berisi tentang reorientation atau evaluation yang berisi tentang kesimpulan atau moral message dari cerita ini. Ini dapat diketahui dari kalimat ketiga, di mana pada akhir cerita ini akhirnya Kebo Iwo itu sempat tenang dan tidak membuat kekacauan, namun
teks narasi atau narrative text. Jadi untuk memperdalam pemahaman kalian tentang teks narasi, saya telah menyediakan latihan soal, yaitu di quizzes. Sebentar saya akan mengirim linknya pada kalian. Oke, linknya sudah saya kirim. Ada sekitar 10 soal dan saya akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan, dan selamat mengerjakan. Baiklah, apa sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Mem. Oke, mari kita lihat hasilnya. Wah, ada yang skornya bagus sekali hari ini. Benar 10. Siapa, Mem? Namanya Jungkook. Pemahamannya sudah luar biasa. Sebenarnya sudah cukup untuk materi kali ini. Dilihat dari nilai latihan soal kalian sudah cukup bagus hasilnya. Saya kira cukup untuk materi hari ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya harap materi yang saya jelaskan ini dapat berguna untuk pemahaman kalian seputar teks narasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.